ketika pertama kali ditawarkan atau ditanya untuk menjadi wakil menteri? Is this a scam? Terakhir itu ngurusin blockchain gaming, venture capital. I don't think I'm suitable. Kita sama-sama tahun 98 merasakan yang namanya kerusuhan tahun 98. Jadi rumah kebakaran sih. Jadi if I didn't leave the house like 15 menit itu you wouldn't see me here. Sebelum menjabat lebih sering ngomongnya pakai bahasa Mandarin di rumah sama pakai bahasa Inggris. Makanya ini juga proses belajar nih. Karena diomelin terus sama netizen. Orang kreatif di Indonesia banyak, it's true. Tapi nggak semuanya paham untuk monetization. Jadi yang bisa dilakukan oleh pemerintah apa? Menjembatani atau menjadi mak comblang. Jadi buat yang mudik, ini kalau naik kereta api, buat teman-teman yang the lucky ones itu akan dapetin free merchandise pada saat travel on Ramadan Days. Kita ada lebaran di Candi, Prambanan sama Borobudur. Wah itu beda banget dari 9 bulan yang lalu. Sekarang aku kesana lagi, wow it's totally different. Bagus banget. Makanya kita ada program emak-emak metik, emak-emak melek teknologi. Oh. Seneng banget hari ini teman ngobrol saya adalah wanita inspiratif, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Airin Umar. Thank you for having me. Tokoh inspiratif juga, Bu Mary. Thank you, it's such an honor. Seneng banget akhirnya sekarang punya waktu untuk bisa duduk ngobrol bareng. Karena kadang-kadang kita suka ketemunya di event-event. Betul, lebih sering ketemu di event ya. Di event gitu. Tapi I always love to see more women in the cabinet. Apalagi bukan hanya sosok perempuan, tapi sosok perempuan yang punya latar belakang justru di dunia startup, di dunia pengusaha. Karena saya yakin ini dunia yang sangat berbeda antara private sector dan juga di government sector. Mirip lah. Oh, But yes, gitu? willpower. Lebih banyak bedanya atau lebih banyak mirip ya? Lebih banyak bedanya sih kalau jujur ya. Oke. Tapi mungkin sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi, mungkin bisa cerita dulu nih. Karena kan sebelum di pemerintahan sekarang lebih banyak di dunia ekonomi kreatif juga. Betul. Tapi di private sector. Iya. Sebelumnya berarti ngurusin apa? Kalau terakhir itu ngurusin blockchain gaming. Sebelum ngurusin blockchain gaming, venture capital, tapi investmentsnya ke the entire gaming and digital ecosystem. Jadi kayak esports dan kawan-kawan ini sebelum Mobile Legends ada. Sebelum Mobile Legends ada. Kalau sebelum Mobile Legends ada, berarti dulu esportnya apa dong? Esportsnya belum ada, cuman medianya sudah mulai ada. Kalau dari dulu itu kan paling Dota 2, LOL, yang gitu-gitu toh. Nah Indonesia itu masih belum flooded banget, tapi waktu itulah baru munculan media-media esports yang baru. Nah, that's when we started investing and grooming them lah. Sampai bawa beberapa media juga sama game developers company ke China Joy waktu itu untuk bertemu sama Mobile Legends dan untuk bawa mereka ke sini. Gitu. Iya, dan itu satu hal yang pastinya akan bisa menjadi driving factor ya untuk bisa menggerakkan roda perekonomian khususnya di Indonesia kreatif. Hope so. New engine. New engine of growth. New engine of growth. Oke. Dan akhirnya sekarang di pemerintahan. Betul. Nah ini saya sebagai seorang yang punya background sebagai entrepreneur juga, ya apalagi di dunia startup gitu kan, kan semuanya serba cepat. Semuanya serba kreatif, cari jalan gitu, dan semuanya serba udah goal oriented. Kalau gitu ya kita coba cari jalan, ketok pintu dan usaha segala macam gitu. Tapi at the same time sekarang ketika udah ada di dunia pemerintahan itu kan cara bekerja yang berbeda. Betul. Ya karena memang ya dunianya juga berbeda sih. Kalau satu kan namanya juga private, paling mungkin ruang lingkupnya nggak sebesar skala nasional seperti ini. Jadi harus lebih hati-hati. Jadi harus lebih hati-hati gitu. Nah, tapi kalau dari Airin sendiri nih, apa yang paling berbeda dan apa yang mungkin tadi paling mirip? Paling berbeda itu mungkin birokrasinya ya. Karena kalau di pemerintah kan ada banyak do and don'ts rulesnya dan guidelines, dan ini kayak legal compliance gitu toh. Orang legal compliance and then you got the BD kan, business development. Kalau dari Aircraft kan kita business development, tapi legal and compliance-nya harus dijalanin juga, dan ini governance-nya itu sangat-sangat strong banget. Jadi mau melakukan sesuatu ada banyak loophole, ada banyak hoops yang harus di jump over kan. Jadi itu it's a challenge gitu toh. And I think our job di Kabinet Merah Putih adalah simplify apa yang ribet. Ini adalah transitions dan mandate langsung dari Bapak untuk melihat
guys, let's make it less ribet, karena kalau kitanya nggak ribet, semuanya tuh bisa di-accelerate. Perbedaannya di sana sih. Kedua juga jadi lebih hati-hati. Kenapa? Karena apapun juga yang kita lakukan itu ada nationwide impact, dan impact ke lebih banyak orang kan. So kalau di startup kan yang let's give it a shot first, if it doesn't work we pivot, ya kan. Ini we pivot, yang at risk itu ada banyak sekali orang-orangnya, jadi harus lebih hati-hati lah ya, dan lebih holistic gitu loh. Jadi pas masuk itu, why don't we do this, why don't we do that? Untungnya ketemunya Bang Menteri kan, yang sudah politician lama, yang langsung yang didudukin, Rin, you cannot because ini nanti harus ke sana. Oke. Tapi jadi belajar dan akhirnya mengerti gitu loh, paham bahwa it will take longer, but at least it's more risk averse lah ya. Gitu sih. Ya setuju, karena kan yang dibuat itu untuk berapa? Hampir 300 juta penduduk Indonesia dampaknya. Betul sekali. Jadi harus lebih risk adverse lah. Correct. Responsible lah, lebih bertanggung jawab. Ini cuma balancing between mau cepet dan juga resikonya termanage dengan baik. Iya, karena kan kalau di dunia startup khususnya ya, biasanya kan term yang paling sering digunakan tuh lebih baik minta maaf daripada minta izin. Betul, karena kan juga harus testing kan. Jadi A/B test itu harus gitu loh. Kalau di startup itu kita ada senariosnya kan, senario 1 to 10, apalagi tech base ya. Yuk kita deploy senario 1, doesn't work, kita ngelihat datanya, kita tinggal pivot ke yang kedua kan. Dan itu bisa puluhan bahkan ratusan senarios. In government we can't test. Benar, karena kan kita juga nggak bisa making wrong, itu kan suatu hal yang sangat resiko banget gitu kan. Betul sekali. Terus gimana tuh adjustnya? Lagi-lagi kan kalau di dunia startup khususnya ya, karena itu pun juga sometimes kadang-kadang saya masih mengadjust ya. Kalau sekarang saya lebih percaya kadang-kadang ya, soalnya kalau biasa anak muda sekarang ya lebih baik minta maaf daripada minta izin gitu. Walaupun saya nggak totally agree with that, tapi apalagi kalau di dunia government itu kan udah nggak mungkin bisa dong seperti itu. Terus how do you adjust pace-nya antara dua hal ini? Untungnya ekonomi kreatif kan 17 plus subsektor ya. Jadi there are a lot of work to be done. Jadi banyak sih yang perlu dilihat dan perlu dikaji. Jadi kalau misalnya when it comes to the stage, ini harus kajian, tapi overallnya framework kita sudah ada dan harus menjalankan proses birokrasi tersebut, then I can move to the next one. Gitu. Jadi 24 hours, 7 days a week is not enough kan. Jadi banyak lah yang bisa dikerjain, dan itulah yang bikin, otherwise in a startup you hyper focus. You really need to get this done kan. Sedangkan di kementerian karena ini is very wide, pas ininya lagi harus go through bureaucracy, I can delegate and move to the next one and then come back. Jadi there are a couple of balls rolling, because 5 tahun ini critical for the country kan. Especially dengan keadaan dunia yang saat ini adalah masa transisi untuk seluruh dunia nih. Mau arahnya kemana, right? Ini ibaratnya kayak zaman dulu era digitalisasi, ini era yang berbeda sekali, right? With whatever that's happening in the whole world lah. Nah, the future will be very different. Nah, it depends whether or not Indonesia will be on the map. For me, I feel foundational steps itu sangat penting. Dan ekonomi kreatif, meskipun ini adalah kementerian yang baru, this will be positioned as a new engine of growth, seperti yang kita sudah lihat di negara-negara lain. And because not everybody knows economy creative, so we are building the plane as we fly. Sekaligus jadi building mirip the plane kan? while we fly ya. Sekaligus bikin landasannya juga. Betul. Jadi kan mirip sama startup di sana kan. Bener ya. Untungnya ada Bang Menteri yang juga sama-sama work hand in hand with Bu Wamen Airin ya. Betul banget. Tapi ini gimana tantangannya? Karena kan kalau dulu sebagai startup, it's like you are your own boss with your time, everything, your decisions. Tapi kan sekarang menteri aja kan sebagai pembantunya presiden, ya kan, wakil menteri ya berarti kan membantu menteri. Betul. Gitu. Nah, yang namanya juga membantu kan berbeda dong. Kita kan harus bisa sesuai dengan arahan yang di atas, dengan caranya, dengan jalannya. How do you adjust and manage role-nya gitu? Kalau dari Bapak Presiden sendiri very clear kan, visionnya for Indonesia adalah Indonesia emas. At whatever cost we have to get there for the people. Dan for me, hubungan dengan Bang Menteri, untungnya you met my abang. He is pretty cool, and he's pretty chill very cool, kan. Exactly. Jadi dengan beliau itu kita kontak
tiap hari lah ya. Kalau nggak tatap muka, kita ngobrol di HP. Kalau nggak kita WhatsApp. Jadi alignment sessions itu jalan terus. Dan the two of us pembagiannya quite clear sih. Dimana beliau, I always tease him, you do the boring stuff. Karena yang beliau tahu itu adalah knowledge yang sangat deep mengenai politics and how to go through the maze of bureaucracy to get things done kan. And I'll do the fun bits of going to events and understanding dari setiap subsektor itu kebutuhannya apa dan lebih ke community facing. Oke. Jadi sesuai dengan flow-nya masing-masing dan sesuai dengan ya strength-nya masing-masing. Betul. Ya, cuma kasihan si abangnya kadang-kadang FOMO kan. Karena yang sini fun gitu. Jadi ya sering diajak juga. Iya. Ya karena kan kayak Bang Rifki sini panggilannya sebetulnya Bang Menteri gitu ya. Iya, Bang Rifki, Abang ya gitulah. Oke. I mean kan beliau juga udah sangat season ya, bukan hanya di dunia politik yang udah di DPR beberapa kali periode, tapi kan background beliau pun juga sesungguhnya sebelumnya juga di digital world juga, ekonomi kreatif juga. Betul. Ya. Makanya klop kita. Makanya klop. Oke. Nah, kalau dilihat dari backgroundnya Bu Wamen ya, Mbak Irene, ini sangat beragam karena sebelum sekarang jadi Wamen Aircraft di gaming, ya kan tadi beberapa game yang tadi Bu Irene sebutkan, to be honest saya nggak tahu tuh karena kalau nyebutin game yang saya tahu paling apa Minecraft, Candy Crush gitu ya, zaman-zaman dulu ya, zaman-zaman dulu itu nggak gitu tahu. Tapi sebelum itu pun juga as a banker gitu kan, betul. as a banker 7 tahunan lah, bahkan lebih 7 tahunan sebagai banker. Kalau boleh tahu cita-cita waktu kecil tuh sesungguhnya pengennya jadi apa sih? Pengusaha. Oke. Soalnya gini, kalau dari ada dua hal sih yang ditanamkan oleh orang tua ya. Yang pertama adalah karena my background is Chinese toh. Jadi bisnis itu dalam bahasa Mandarin itu shen yi. Kalau kita jabarin dua kata itu, shen artinya hidup, yi artinya meaning. Jadi sebenarnya bisnis itu adalah makna kehidupan, right? So itu yang satu ditanamkan. Tapi kedua, because my parents could be a bit kolot dan maybe don't know what they want, sorry dad. Itu pada saat itu juga diarahin untuk ke financial world, ya kan? Di financial world kenapa? Karena my dad said that mau dia krisis atau mau lagi prosperous ekonominya, nadinya itu ada di cash flow. Jadi kalau misalnya ada di perbankan, ada di private equities, then that will be the fun bit for you. Because regardless of what, you will prosper. Kan? Jadi dari kecil itu selalu jekokin film-film Hong Kong tuh yang soal buy and sell companies, stocks and all. Jadi dari dulu itu kalau nggak tahu itu namanya private equity kan. Kalau ditanya nama orang tua, kalau atau orang-orang sekitar, kamu mau jadinya kayak gimana? Like that character yang mana mereka buy companies, fix it and then sell it, that would be fun. Wow, itu luar biasa banget loh. Jarang banget karena kalau waktu kecil biasanya kalau aku nonton film-film Hong Kong nontonnya Stephen Chow. Yang itu lucu-lucu. Atau enggak apa God of Gambler gitu ya. Itu movies. Kalau ini series, jadi di seriesnya cukup panjang dan biasanya itu spending time sama parents itu ya nonton bareng itu di rumah. Ih keren banget. Itu dari sejak kecil tuh seperti itu. Makanya memang akhirnya mulai ada interest. Dan tahu bukan hanya interest ya, tapi itu something that is important, and that's why you want to go into finance. Correct. Oke. Berapa bersaudara? Berdua sama adik di private equity. Oh wow. Berarti bokap mungkin ini juga ya, apa bisnis juga berarti? Bokap bisnis sempat di banking sebentar, advisory lah ya. Dan sekarang sudah pensiun sih, tapi lebih gaul bokap daripada aku. Sama nyokap juga gaul. Kadang-kadang aku nggak tahu mereka di mana. Tadi pagi-pagi baru di WA, on the way ke kemana ya, Dad? Ya ke Singapura kan. So I'm like, why ya udahlah. You have a very cool parents. Yes, salam buat bokap nyokap kita ngomongnya. Saya jadi ke bawah nih ngomongnya bokap nyokap karena itu kan slang di era-era kita. True. Karena kalau saya ngeliat dari tahunnya sesungguhnya kita nggak terlalu jauh berbeda. Sama-sama anak tahun 80-an. Betul. Dan bahkan kalau saya ngeliat nih rekam jejaknya ada sedikit kemiripan. Yaitu sama-sama di finance. Tapi saya backgroundnya bukan finance, saya backgroundnya teknik elektro. Oh wow. Iya, yang akhirnya terjun ke finance waktu itu di Singapura. Iya, jadi ini agak sedikit berbeda gitu. Tapi yang samanya adalah karena kita sama-sama
tahun 98 merasakan yang namanya kerusuhan tahun 98. Benar. Dan akhirnya disitulah orang tua kita ship us off. Akhirnya kita terpaksa harus merantau. Betul. Karena itu kalau buat saya pribadi tuh nggak pernah direncanakan untuk keluar sekolah di luar negeri sih. Sama. Akhirnya juga seperti itu ya. Jadi kalau kecil itu mungkin ada keinginan, karena kan my parents are very strict, as cool as they are super strict kan. Jadi nonton aja atau makan sama temen aja nggak boleh gitu loh. Jadi pengennya itu ya keluar karena pengen that freedom. Tapi setiap kali mau keluar setelah di packing mami nangis kan. Jadi nggak jadi cancel berapa tahun berturut-turut. Nah cuman pas waktu 98 itu mau nggak mau ya di ship off gitu sih. Tahun 98 itu di Jakarta atau di Jakarta. Medan? Udah di Jakarta. Tahun berapa pindah dari Medan ke Jakarta? 97. Oh, baru 1 tahun di Jakarta. Ya. Terus tiba-tiba. True, jadi 97 itu lucu karena di Medan itu pas zaman itu kita kan ngomong bahasa Hokkien kan, dan nggak ngerti bahasa Indonesia sama sekali. Paling ya kalau bahasa Indonesia itu kayak mau minjem pulpen atau apa, itu harus diprocessing dulu di kepala baru keluar, dan keluarnya aneh gitu loh. Saya boleh pinjam pensil atau ya itu udah pasti dibully habis lah ya. Jadi that 1 year itu I spend the whole year untuk belajar bahasa Indonesia supaya bisa ngomongnya nggak diceng-cengin lah ya. But after that 1 year ya harus pindah. Waktu itu berarti SMP. Oke. Akhirnya pindah kemana dan gimana prosesnya? Karena itu kan pasti terjadi tiba-tiba dong. Betul. Jadi rumah kebakaran sih. Jadi if I didn't leave the house like 15 menit itu you wouldn't see me here. Dan itu benar-benar timely banget pas kita keluarnya. Kemudian pas waktu itu ya we just have to get out, right? Jadi akhirnya karena semua pesawat full, kita ke Batam. Dari Batam ke Malaysia. Kenapa Malaysia? Karena tante saya di sana, nikah dengan orang Malaysia. Jadi dia emang menetap di sana lah. Jadi pilihannya di Malaysia itu udah langsung pilih international school. Terus udah nih, you stay here. Mom and dad are going back, sama adik juga, sama neni juga. Ya udah, mereka pulang, aku tinggal di sana. Mulai lagi deh itu bahasa Inggris nggak ngerti, dari nol lagi belajar. Baru bahasa Indonesia lancar. Ya gitu. Oke. Pengalaman yang paling diingat semasa merantau? Semasa merantau, ini merantau sekolah atau merantau kerja? Merantau sekolah. Ya karena because that's your first time hidup sendiri merantau jauh dari orang tua kan. True. Tapi kan masih sama tante aja. It's not that bad sih. It's not that bad. Tapi yang paling diingat ya makan bareng sama teman-teman for the first time ya, without supervision of adults gitu. Kalau sebelumnya kan because my parents are strict ya nggak pernah gitu. Di sana itu something small, it's nice. It's nice. Oke. What is the biggest challenge di saat itu? Tantangan terbesar? Bahasa ya. Bahasa itu bahasa was a challenge. And then kedua ada sedikit diskriminasi juga kan against Indonesians at that time, yang ya anak-anak lah ya. So there was a minor bullying at that time that happened. Dimana pertama adalah we are Indonesian, second we are Chinese, and we are female, right? Jadi yang cowok-cowok biasanya suka agak ngomongnya kayak probably she has been raped and stuff, things like that. That's not pleasant to the ear. Nggak ngomong bahasa Inggris sih, tapi aku ngerti bahasa Mandarin kan. Jadi ya I understand. Jadi dari sana yang sempat down sebentar, cuman pilihannya kan cuma 2 kan selalu. Either sesuatu itu kita mau nanggapin positif atau negatif. So I turned that into an engine lah. Udah pokoknya fokus belajar, fokus bahasa Inggrisnya dibagusin, and ignore that gitu. Okay. Wow. But today I'm grateful. Without that I don't think I'll work that hard. Memang tantangan itu menjadi cambuk pemicu terbesar untuk kita terus bertumbuh dan maju ya. Betul. Kalau kita bisa mengembrace dengan kedewasaan. Nggak dewasa sih, itu waktu itu cuman yang I'll prove you wrong. Anak kecil kan, I'll prove you wrong. Tapi I think dari yang Irene sebutkan, yang Bu Wamen sebutkan, itu menunjukkan lagi-lagi you have a very not just cool parents but wise parents. Karena dari sejak kecil memang sudah ditanamkan hal-hal yang baik, bukan hanya mengajarkan, jadi bukan hanya kayak ngobrol-ngobrol yang nggak jelas ya, tapi dalam obrolan itu sesungguhnya ditanamkan banyak hal kayak tentang nontonnya aja, nonton tentang finance. Iya, itu pikir-pikir itu di brainwash dari kecil. Udah mulai teman diskusi gitu. And at the same time juga pasti mindset, pola pikir yang benar, pola pikir yang baik untuk selalu bisa melihat dunia ini dari kacamata yang baik lah.
Hope so. Sehingga di saat waktu itu walaupun harus sendiri dan walaupun berada dalam keadaan yang tidak baik, ya tetap you can actually embrace it well and look at where you are today. Thank God. Apa nasihat yang paling diingat dari papa atau mama? No matter what, just keep going sih and be grateful. Itu aja, karena apapun juga tantangan atau obstacles ataupun berkah yang diberikan itu pasti ada alasannya kan. Kalau kita bisa mencari lesson behind it, then it means dari 8 billion people itu kita dikasih lesson tersebut, berarti kan namanya yang di atas sayang sama kita ya. Betul, dan ingat kasih ujiannya gitu lah. So just be grateful aja. We are the special one. Correct, we are the special ones. Kalau dikasih ujian, okay, thank you God. Ya. Oke, 4 tahun di Malaysia? Ya, sekitar sana. Habis itu balik ke Indonesia karena udah lama ya nggak sama orang tua, jadi balik ke Indonesia. Rencana itu waktu itu kuliah 2 tahun di sini, 2 tahun di luar, tapi kena financial crisis, jadinya sempat putus kuliah sebentar. So I work closely with my dad. The best and the worst time of my life, bukan of my life lah, that 2 years, karena kerja bareng sama orang tua itu pasti bercampur aduk ya. Tapi tentunya belajar paling banyak dari sana. Jadi sama papa kayaknya 2 tahunan 3 tahun, terus mau escape lagi, akhirnya dapet scholarship di President University. Setelah President University, then I did odd jobs before I got Standard Chartered sih. Stanchart di Jakarta 2 tahun. Stanchart di Jakarta 2 tahun, terus baru akhirnya going abroad. Baru ke Dubai, ke India sama Singapura before come back home. It's interesting tadi Bu Wamen cerita tentang working together with your dad, itu banyak warnanya di situ. Oh, banyak banget. Apa yang paling diingat yang akhirnya menelurkan sebuah pembelajaran yang selalu dikenang sampai hari ini? Apa ya? Do not let anything stop us sih, karena waktu itu aku inget banget kita usaha minuman sama makanan kan, terus mau masuknya ke one of the biggest chains lah, I'm not gonna mention name. Nah cuman karena kita itu masih kecil banget, jadi ngantri di depan toh, dan I went in as Indonesian, jadi came in ngantri seharian itu nggak bisa masuk ketemu sama purchasing ya. Akhirnya papa bilang, mau nyoba gak? Coba apa? You switch into English and then we try to get in again. Ya udah, kita diemin dulu karena kan ribuan orang datang ya, ratusan orang lah per hari. Jadi kita banyak sekali untuk pitching produknya supaya bisa masuk ke retail itu. Correct. Jadi karena kita seharian jadi kita hitungin kurang kerjaan kan. Jadi we waited for 2 months and then we come back, we dress up and then I refuse to speak a word of bahasa, 15 menit masuk. 15 menit masuk. Itu lessonnya pertama adalah there are a lot of things that we need to do untuk negara kita, di mana we have to appreciate our own people ya. Dan we have to sort of appreciate our own products lah. Itu bangga buatan lokal, itu makanya penting banget. Kedua adalah do not stop gitu loh. If you wanna do something, you can do it. Be unstoppable aja sih. Be unstoppable. Be kreatif, selalu ada cara kan, ada 1000 jalan menuju Roma. Betul. Jadi di sana itu aku pas waktu itu belum nyampe umur 20 kan. Jadi agak kaget loh. Kaget sama disappointed with humankind, like in a way like kok begitu sih? Tapi akhirnya dari sana yang okay. That was I think the first few tastes of reality of adulthood lah. Tapi that brings up very important lessons ya kalau menurut saya, karena sometimes kita kan nggak bisa mengendalikan apa yang orang pikir gitu tentang siapa kita, dari mana kita berasal, bahasa apa kita pakai. Of course we are proud to be Indonesians kan, dan sebisa mungkin kita juga selalu ingin menggunakan bahasa Indonesia dan ingin menonjolkan Indonesia di mata dunia. Tapi kan itu dari persepsi kita. Ketika kita berbicara dengan lawan bicara, kita belum tahu nih persepsi mereka tentang kita seperti apa, tentang negara kita seperti apa. Of course kita selalu berusaha untuk men-showcase yang terbaik, tapi di saat jembatan itu belum terbangun, ya sometimes kita juga harus bisa menggunakan bahasanya dan dan bisa mengkonek ke dunianya dia. Karena kalau bukan kita yang mengkonek jembatan itu, ya akhirnya nggak akan terbangun juga kan. Bener betul. If not us, who kan? If not now, when? Benar. So it's okay if it's necessary to use English kalau itu
salah satu cara untuk bisa menjembatani itu. Betul. Sehingga dia juga bisa kenal dengan dunia kita. Why not? Setuju banget. Aku bahasa lebih sering ngomongnya sebelum menjabat, lebih sering ngomongnya pakai bahasa Mandarin di rumah sama pakai bahasa Inggris. Makanya ini juga proses belajar nih. Karena diomelin terus sama netizen kan pakai bahasa Indo. Like ya aku mau sih, cuman kan mau cepet ya. Baiklah, lagi sekalian juga sekarang lagi belajar juga sih. Iya, ini sambil kita ngobrol nih, saya yakin mungkin yang nonton netizen pasti akan selalu ada yang komen. Selalu pasti akan ada komen, kok nggak pakai bahasa Indonesia sih? Kok ngomongnya campur-campur? Itu tanda sayang sih. Itu tanda sayang. Minimal diperhatiin. Thank you ya. Betul. Iya, tapi mungkin disitulah dunia aircraft memang harus bisa agile dalam arti kreativitas itu adalah sesuatu yang menjadi aset luar biasa. Betul. Mungkin untuk kita orang Indonesia itu kelihatannya biasa karena banyak orang kreatif. Semuanya kreatif sih. Semuanya kreatif, tapi itu bukan sesuatu hal yang biasa di negara-negara tertentu di dunia. Yes. Iya kan? Ya, tapi at the same times juga kalau Bu Wamen sempat bilang bahwa dunia kreatif, orang-orang kreatif itu banyak yang idealis. That's very true. Karena kan itu yang kita ciptakan, kita lahirkan. Passion. Pasti wah. Tapi idealis aja nggak cukup ya. Makanya Kementerian Ekonomi Kreatif kan namanya ekonomi kreatif ya, bukan Kementerian Kreatif kan. Jadi ada faktor ekonominya di dalam. Nah, being a creative person myself, aku juga paham sih di mana ada gesekan idealisme di sana. Pertama adalah kekreativitasannya kita. Sometimes yang low self worth bakal ngerasa, misalnya ini ya, ada orang mau beli 10 juta. Kita bisa langsung geser gitu loh. Is it worth 10 juta? Menerima duit itu kayak ngerasa kayak emang gue worthy ya 10 jutanya kan. Atau ada on the other side yang ini kreativitas gue cannot be nilai by anything. Terus kalau misalnya oke, cannot be nilai by any angka. Jadi mau angkanya berapa? Dia like nggak tahu juga. Karena jadi dibeli enggak dibeli enggak. Tepan kan sekarang ini dengan realita kita dewasa ya. Ini kita harus ngidupin keluarga, ngidupin diri sendiri kan, dan hidup layak dan kawan-kawan. Jadi mau nggak mau, marriage between ekonomi and kreativitas harus disatuin. Nah, this is one of the fundamental struggle. Another thing is orang kreatif di Indonesia banyak. It's true. Tapi nggak semuanya paham untuk monetizations and promotions kan. Jadi monetization satu yang bisa dilakukan oleh pemerintah apa? Menjembatani atau menjadi mak comblang supaya para pejuang aircraft, aku namanya pejuang kenapa? Karena ini perjuangan benar-benar, perjuangan konflik internal dan perjuangan di mata peersnya kita. Kebayang gak sih kalau kita bilang, oh mama saya mau menjadi gamer atau mama saya mau menjadi apalah yang seniman kan. Orang tua pasti yang jangan gitu toh. Udah, hobi boleh gitu boleh, mendingan jadi dokter, engineer, perbankan, lawyer. Itu kan itu yang biasanya diarahinnya ke sana toh. Jadi itu sebuah perjuangan untuk melawan arus. Ketiga adalah pada saat kita ke market, orang-orang nggak ngerti kita kerjanya apa. Kita banyak kok perusahaan-perusahaan yang mungkin have spoken to me and said, Rin, gue pengen dong bisnisnya gue ada bersentuhan dengan games, ya kan? And pas waktu dijelasin mungkin mentoknya yang how to connect gitu loh. Jadi ininya nyambungnya agak susah. Padahal bisa gak? Bisa. Kalau dua belah pihak mencoba untuk speak each other's language supaya bisa nge-bridge. Karena once this is bridge, kolaborasinya luar biasa. Dan untungnya sekarang ini, kalau 10 tahun yang lalu susah banget ngomongnya. Kalau sekarang udah mulai terlihat kan, di mana dengan kolaborasi yang ada itu bisa menciptakan economic values yang jauh lebih atas daripada kalau nggak ada kolaborasi. Gitu sih. Oke. Dan dua-duanya harus bisa mengadjust ya. Karena maksudnya saya suka ketika Bu Wamen sempat bilang, oke, ini ada kreatif tapi kan ada ekonominya, dan ketika dua ini bergabung ya pasti harus ada kompromi. Betul. Harus ada kompromi karena contohnya nih misalnya kalau di dalam dunia ekonominya bahwa oh ini desain kamu terlalu niche nih, karena nggak mungkin bisa dijual di market pada Mass umumnya market, nih kan? Boleh nggak diubah dikit ya desainnya, jangan terlalu colorful atau nggak diubah kayak gini. Nah sometimes itu kan is a thin line bahwa ini kan karya saya, ini mau saya tonjolkan, kalau saya ubah dan adjust nanti jadi berbeda dong, ini bukan soulnya udah nggak ada. Soulnya udah nggak ada. Nah itu kan membalance dan mengadjust antara
dua dunia itu kan nggak mudah. Ya, dan menjelang Lebaran ini pun juga ada banyak sesungguhnya yang sedang dipersiapkan dan diharapkan justru akan meningkat di dunia ekonomi kreatif. Itu ada banyak banget. Jadi buat yang mudik ini kalau naik kereta api itu ada 4 IP locals tuh yang sudah ada di dalam. Ada si Tuti and Friends, ada Budi sama Susi ini dari komik Manusia Gak Jelas. Jadi kalau belum itu lucu banget Manusia Gak Jelas. Aku sampai diomelin Bang Menteri karena baca komik di kantor. Karena itu lucu banget. Dan namanya lucu. Aku juga baru kan? tahu loh komik Manusia Gak Jelas. Komik Manusia Gak Jelas. Komik gak jelas. Terus dia ada Manusia Gak Jelasnya. Karakternya Budi sama Susi. Itu very funny. Emang bener gak jelas itu orang. Lucu banget. Jadi itu 2. Ada Fruity sama Bedil. Kalau si Bedil itu dia orang kaya, anak orang kaya, ganteng, tapi dia pengen hidup mandiri. Jadi dia akhirnya instead of tinggal di istana rumah nyokapnya, dia ngekos. Dan dia hidup ya normal lah ya. Dan itu si Bedil lucu juga, itu juga ada komiknya. Nah jadi 4 komik ini ada delivery sama di stasiun di 24 kota di KAI. Dan juga buat teman-teman yang the lucky ones itu akan dapetin free merchandise pada saat travel on Ramadan Days. Jadi ini lagi dirilis nih. Itu nice. Itu berarti Kementerian Ekraf kerjasama dengan perhubungan, Macomblangin. Wow. Jadi Macomblangin perhubungan ini ada karena Pak AHY waktu itu mengatakan try to see what you can do supaya KAI-nya kita bisa modern sama kreatif. Ya udah ke sana kan. Pulang-pulang Bang Menteri nanya, "Kamu ngapain ke KAI? Itu kan bukan kreatif." Dipanggil. Tapi jokes aside sih Bang Menteri tahu persis kalau itu adalah salah satu panggung ekraf yang bisa digunakan. Jadi the first one yang kita lakukan ini, kemudian nextnya ada banyak. Kemudian teman-teman juga kalau mungkin yang udah mulai mudik ya dari selama bulan puasa ini itu ada bagi-bagi takjil di bandara yang mana karakternya adalah karakter Jumbo. Jadi 1 bulan sebelum rilis ini udah mulai nih kelihatan Jumbonya di mana-mana. Nah Jumbo itu adalah animasi karya anak bangsa yang akan rilis di hari pertama Lebaran di XX1 dan setelah itu juga akan hadir di minimal 17 negara. Jadi ini bakal go worldwide kan. Dan setiap yang nonton ya ibu udah nonton udah mungkin kita nangis ya. Of the privileged one untuk udah nonton di awal filmnya. Luar biasa banget Mas Angga and team. Rock bener-bener dan ngerasa proud banget. Jadi super proud because this is Pixar quality. Yes. Dan ketika selama saya ngajak suami dan anak-anak gitu kan, kita nonton pas lagi premiernya bareng, pas lagi launch, itu selama mata memandang saya harus selalu mengingatkan diri saya sendiri, gila ini yang buat orang Indonesia loh, because it's very like Pixar art quality-nya banget, detailnya. Betul. Semuanya gitu. Dan ada satu message yang tersisipkan di dalamnya, which is kalau nonton itu ngelihat nggak ada anak-anak itu nggak ada main HP sama sekali, nggak ada main gadget sama sekali. Itu that's the hidden message yang mau dikirimkan, bahwa anak-anak masih bisa loh having fun di zaman sekarang dan menggunakan tangannya untuk berkreasi menciptakan topeng-topeng dan kawan-kawan itu dan ngikutin pasar seruni ya kalau nggak salah kan. Iya. Pentas seni. Gitu toh. Dan bisa having fun gitu. Yes. And that's what we miss, right? And that's what's missed dari yang nowadays kids. Jadi ya nonton yang itu. Terus kalau misalnya ke candi, kita ada Lebaran di candi, Prambanan sama mana tuh Borobudur. Wah itu beda banget dari 9 bulan yang lalu. Sekarang aku kesana lagi, wow it's totally different. Udah dihias. Udah bukan dihias saja, bagus banget. Jadi secara infrastruktur bagus, tapi nanti Jumbo juga akan hadir di Prambanan. Dan it's something we can be very proud of as an Indonesian ya. Dan ini udah disiapin banget dari segi pemerintah dan I would say that we are super honored ya, ada banyak channel-channel yang dibuka dan semuanya siap untuk berkolaborasi dengan ekonomi kreatif. I'm very thankful ke kementerian-kementerian sama ke beberapa daerah ya yang sudah kita in touch with untuk membuka kreatif hubs-nya, untuk membuka kreativitasnya supaya bisa tersambungkan. Karena kalau kita mau ngomongin ekonomi sama monetization, yang penting adalah exposure-nya harus ada. Kalau enggak tak kenal maka tak sayang kan. Setuju. Dan tapi at the same time ketika exposure
exposure-nya ada, ya kualitasnya pun juga harus dibangun dan dipersiapkan dengan baik. Tapi ada beberapa kualitasnya kita udah siap sih, kayak Jumbo itu satu kan. Gamesnya kita juga sebenarnya sudah mendunia, tapi belum dikenal oleh anak bangsa. Betul. Dan itu setuju banget, makanya itu yang saya ingin bilang, sesungguhnya kalau kalian siapapun juga yang memang berkreasi di dunia aircraft, ya when you have something yang memang you believe in, just keep doing it gitu. Karena suatu saat pasti kesempatan akan ada. Betul. For example kalau kita ngomongin tentang contohnya Jumbo ya, karena kan kebetulan kita tahu baru kita nonton having Jumbo fight nih. Mas Angga gimana ini? Bagus, we are always support local talent gitu kan. Dan ini karena itu kan sesuatu hal yang memang sudah dipersiapkan bukannya beberapa bulan loh, bertahun-tahun. Pembuatan film Jumbo sendiri kan udah 4-5 tahun. Bahkan ketika saya ngobrol dengan yang voice overnya gitu kan, mereka tuh terharu banget karena ketika mereka ngambil voice overnya itu sesungguhnya dilakukan pas lagi saat pandemi. Ya betul. Di saat suara mereka tuh masih anak-anak banget gitu, di saat pandemi, dan sekarang udah muncul itu kan kayak wow, finally it pays off. Jadi kalau sekarang itu akan di showcase ke mancanegara gitu. Jadi itu ya satu hal yang membanggakan banget dan pastinya menjadi pembuka jalan juga ya, sehingga untuk orang-orang lain juga di dunia ekonomi kreatif ya tadi, never give up, don't stop, karena suatu hari nanti pasti kamu akan dilirik gitu, dan ketika saatnya tepat you already have it gitu, the quality yang memang dari hasil kerja kamu, keras kamu tuh nggak akan sia-sia. Nggak akan sia-sia pasti. Just keep going sih. Just keep going and keep doing it. Like what you've been doing. Ini contohnya, contoh fakta kan, yang the real thing, yang udah go through. I'm sure your audience will know your journey, right? Thank you. Sama-sama. Kita we just keep konsisten aja ya seperti yang Bu Wamen bilang kan, bisnis itu kan apa, kehidupan dan makna kehidupan. Ya jadi when we go into business definitely ya pasti ada yang dimaknai, pasti walaupun kadang pilihannya tidak mudah banget. Itu naik turunnya, waduh. Kayak teman-teman nih yang mikirin, oke, gue pengen bisnis dong, jadi bisnis itu gampang ya? No, karena you get paid last. Right? You get paid last. And you are expected to have answers to everything. Jadi naik turun, tapi bagus ya itu naik turunnya ya lebih gede. Jadi kalau kita ngomongin hidup kan kita mau nyari excitement ya. Jadi ada yang tuk gitu, yang oh ya hari ini mau makan di mana, makan happy, terus besok bingung lagi mau makan apa. Nah kalau di bisnis itu yang how do we survive, what's the new product, oh crap the new product is not working kan, we lost a few billions kan, dan ke atas lagi. Nah itu tergantung dari pilihan masing-masing dan kekuatan jantung. Betul. Tapi ngomong-ngomong tentang excitement, since you bring this up dan ngomong tentang kekuatan jantung, ketika pertama kali ditawarkan atau ditanya untuk menjadi wakil menteri, nah itu gimana tuh detak jantungnya dan excitementnya? Oh, karena dulu pernah kerja di bank, jadi udah pasti risk averse compliance-nya keluar. Is this a scam? Itu yang pertama keluar kan. Karena kan ya tiba-tiba out of the blue ditelepon gitu ya udah. I mean with so many scams happening, of course I'll ask that kan. Tapi jalurnya lewat, kebetulan ada yang kenal lewat papa juga. My response was this sih. I don't think I'm suitable. Karena secara language juga secara bahasa ya, karena tutur bahasanya beda lah ya. Kalau misalnya ya Bang Menteri contohnya itu tutur bahasanya itu sangat proper ya kan. And then ini gitu loh. Jadi dari body language aja nggak match, dari apa ya, dari apa sih dress code aja itu nggak matching kan. How? And I'm in private sector gitu loh. Mau why? Nggak mungkin bisa cocok. Cuman yang bikin turn around dan even consider adalah ekonomi kreatif. Karena I've been fighting, berjuang di luar supaya Indonesia bisa be put on the map in global stage ya. Dan berat. But then ya we just do what we do lah ya. Nah udah fight for that for almost 10 years bersama para pejuang aircraftnya dan ngelihat passionnya dan purity-nya. Jadi pas bilang oh sekarang ada loh Kementerian Ekonomi Kreatif, the first thing I did was look up to God. I'm like
now what are you throwing to me? Itu sih. Jadi dan pada akhirnya juga ditanya, Rin, the country needs something new and you have the know-how kan. Jadi dan I appreciate the genuinity of the person who offers, I can't mention name, bahwa we don't know much about economy creative and we need someone yang ngerti dan bisa nge-lead ini. And you could be that person. Padahal itu masih denial. How can I be that person? Kan? I don't know anything. But again with his guidance, akhirnya ya I said yes to it. Itu literally cuman close my eyes karena dikasih waktunya sangat pendek. Close my eyes, I'm like, whatever you show me, just be responsible for the choice you ask me to take ya. Dan dari sana ada suara yang bilang, take it dan you'll be guided, I'll be with you. Kira-kira seperti itu. Wow. That's it. It was 15 seconds I think. Okay. Yeah. It's the moment of decisions. It's a moment of decisions. That our destiny is made. Keluar ke ruang linglung gitu. What just happened? Iya. Tapi sometimes ya satu keputusan itu bisa mengubah bukan hanya hidup kita aja tapi kehidupan banyak orang juga. Berubah kayak gitu. Betul. Yeah. Jadi lebih susah mana nih, jadi pengusaha atau jadi wamen ekraf? Dua-duanya ada challenge masing-masing. Kalau di pengusaha itu kan pertanggung jawabannya kepada investor, investor dan kalau terakhir itu ke communities. Karena kalau di blockchain itu our largest shareholders are the communities, not the investors. Around 50% itu communities yang megang kan tokensnya. Itu beratnya di sana. Kalau di pemerintah itu kan bertanggung jawabannya ke atasan, ke DPR, ke masyarakat kan. Jadi sebenarnya ada kemiripan nggak? Ada, but the scale aja dan kayak kita main board games, rules of the gamesnya beda kan. Yeah. Jadi perbedaannya di sana sih. Okay. I'm a firm believer that apapun juga itu, industri apapun juga is the same thing, different names. Jadi as long as we want to learn ya udah gitu toh. Daripada dipikirin yang susah terus nanti pusing kan. Benar. Nanti nggak produktif juga. Jadi ya udah. Benar. Kita pelajari aja set of rules yang seperti apa, and then we just do our best. Betul. With the players and let God decide the rest. Untungnya ada Bang Menteri sih. Jadi Bang Menteri yang selalu ngingetin, Rin, ini nggak bisa kayak gini karena A, B, C. Kita harus go through A, B, C to Z kan. Kita kan langsung yang A to Z langsung toh di startup kan. Nggak bisa, harus one step by step. Aku yang udah. Terus Bang Menteri selalu yang tarik nafas dalam-dalam. Tapi that's true. I think in your life, di dalam hidupnya Bu Wamen sendiri, I mean you always mention, wah thank God untungnya ada Bang Menteri, ada Bang Menteri gitu. I think in your life, di selama musim hidupnya Bu Menteri itu bukan hanya Bang Menteri aja yang dihadirkan dan menjadi angel atau penolong. Yes. Actually there are so many angels in your life yang memang datang untuk membantu di musim hidupnya. Betul. Iya. I'm sure you experience the same thing. That's true. Bisa diceritain nggak beberapa? Banyak sih. Kalau orang tua udah pasti ya. Kalau dulu di StanChart itu aku kan mulainya dari management trainee ya. Jadi itu the lowest of the lowest lah ya, yang baru mulai banget gitu loh. 2 tahun itu cuma disuruh jalan-jalan, bukan jalan antar department, kadang-kadang disuruh beliin kopi, fotokopi gitu loh, segala sesuatu lah sampai I really know photocopies how to fix it. Okay. Tapi atasan-atasannya itu make a huge difference. Mereka memperlakukan kita itu sebagai manusia, bukan sebagai an employee. Dan di StanChart aku belajar banyak. Jadi dari CEO-nya itu wah luar biasa lah, CEO, head of commercials-nya dan head of treasury. Ini bertiga ini quite important sih, karena I learn leadership itu dari mereka kan, bahwa don't look at me as my title, look at me as a person. Mereka selalu begitu dan itu ditunjukin. Jadi sebelum aku berangkat ke Dubai itu kan pas waktu management trainee StanChart itu kita harus milih 5 post ya. Yang sibuk banget 3 ini. Yang so what are you choosing? Mau yang ini. Terus mereka yang nge-call gitu loh. Okay. Aku ada ngirim anak ya dari Indonesia. Pas aku decided mau Dubai, diteleponin, we are sending one person ya, please take care of her ya. Jadi yang kayak gini ini it's amazing gitu loh. Even one of the CEO itu pas aku berangkat beliau udah pindah ke negara lain. Namanya Simon Morris. I will always remember that call. Karena aku pengen kabur sejauh-jauhnya seperti anak muda pada umumnya, ya kan.
pilih postingnya tuh di Nigeria. So Really? that was one of the things. I wanted That is to go your Nigeria. first option. Dari semua banyak pilihan di seluruh dunia yang dipilih Nigeria. Karena kan udah yang that's so cool, right? Kapan lagi toh? Yeah. I'll choose Nigeria kan. Simon Morris when he find out about that, sebelum I click enter, nggak tahu dia dengar dari mana, dia telepon, Irene, I'm speaking to you as potentially your father and not as a CEO, not as your friend. Drop that. Like, why? That call gitu loh. That call sort of like it. I feel very grateful ya, karena it's very humbling. I was nobody. Iya. Dan keputusan itu nggak akan mempengaruhi hidupnya dia juga. Betul. Tapi karena he led with heart and he really treat us as humans. Itu really shape me today. That posisi atau titles itu is just titles. Just have to treat people with passion. Dan Stanchart Indonesia gave me that foundation dengan leadersnya yang seperti itu. Di Dubai juga sama gitu loh. Dan pas waktu di Singapura itu agak sedikit berbeda lah, itu hutan belantara lah ya. Tapi even though di hutan tersebut, leaders dari Stanchart yang dari London, yang dari Hong Kong, yang dari Dubai, dari Indonesia, pas mereka visit pasti will take me out for coffee or tea kan. Wah, itu penyemangatnya for me is luar biasa. I mean they come again, nobody, they are like super hyper up there at group level. It's amazing. Itulah fondasinya kalau kita mau jadi leader ya always be humble gitu loh. And with great roles comes great responsibility kan. That's true. That's true. Itu yang ditanemin banget di Stanchart sih. That's why until today I would give it to Stanchart who helped to plant that seed on me. Dia kan hijau sama biru ya. There was a joke that I always like to say, above the green grass, below the blue sky, there's Standard Chartered Bank. Saking cintanya sama bank itu. Okay. Thank you for sharing. Tapi at the same time, I will say of course they are very great. Maksudnya they're great leader. Tapi at the same time you also a great person. Karena di usia yang sangat muda, yang maksudnya sebagai kalau zaman sekarang kan kita sebutnya Gen Z, kita masih muda lah ya. Kita waktu itu Gen Z di zamannya itulah maksudnya ya kan. Maksudnya I know sometimes when we are young we want variety in life gitu kan. Kita mau Nigeria. Iya kan, kenapa nggak kesini, kenapa nggak kesana gitu. Tapi when someone that we regard as a mentor gitu say some things, kita tetap listen, you still listen gitu, dan you still appreciate, dan akhirnya itu mengubah decision. Kadang-kadang kalau itu tidak tidak dilakukan dengan tingkat kedewasaan, bisa aja kan lo ngatur-ngatur hidup gue sih gitu kan, terserah saya lah gitu. Betul. So sometimes kedewasaan untuk kita ketika kita berada di dalam tahap remaja dan tahap muda itu penting banget, karena sometimes hal yang baik bisa dipersepsikan tidak baik. Contohnya kayak zaman sekarang kan, ini bosnya terlalu ngatur nih, saya mau kemana aja kan terserah ya kan, maksud tiba-tiba saya ditelepon kan, bisa seperti itu, micromanage gitu, atau bahkan ketika diajak ngopi untuk ngobrol, maksudnya kan baik untuk coaching, tapi for certain people ketika itu tidak dipersepsikan dengan baik di anak-anak muda yang sedang lagi belajar, ya persepsinya udah di kerjaan di bos di kerjaan dikasih tambahan, udah gitu gue masih diceramahin lagi gitu kan. So sometimes again prasangka baik itu akan selalu membawa hal yang baik. I agree. Tapi kalau keadaan yang baik, mentor yang baik, bos yang baik, perusahaan yang baik, tapi kalau diprasangkakan yang tidak baik oleh karyawannya, tetap aja juga akan tidak baik. Setuju banget. Aku percaya satu hal sih, Bu, which is we can melt the world with love. Kita bisa melumerkan apapun juga dengan cinta. Jadi baik, even yang nggak ada kok orang yang lahir untuk pengen jadi bos yang jahat atau pengen menjadi seorang yang negatif atau jahat. Jadi aku diajarin siapa ya waktu itu? Ada salah satu mentor aku yang mengatakan, you can never hate a person if you know their life story. The question is, apakah kita care enough and want to spend that time and energy to find out about that person's story? Dan dengan basis yang seperti itu ya, kalau orang jahat ya kadang-kadang nggak bisa juga sih, bete juga, kita juga manusia kan. Tapi kalau pas kita lurus tedeng gitu kan, kita bakal ngelihat what is the story sih. Kalau pada saat kita mengerti, wah itu bisa unlocknya itu banyak sekali, dan kita bisa belajar. Aku sih belajarnya tuh tanpa berbenturan ke dinding sendiri ya. Kalau nggak kan kita belajar benjol terus. Tapi kalau bisa dengerin cerita orang kan nggak perlu benjol sendiri. Iya.
That's true. So you have a lot of angels I around do. you because Very blessed. you deserve it. Like yourself, you're also an angel, right? Thank you. But I will say I think you're a very spiritual person in nature ya. Karena ketika berada di persimpangan harus make decisions. Aduh, jadi wamen diterima atau enggak gitu. Langsung di outsource decision langsung making. di outsource and then you silent yourself dan mendengarkan suara hati dan bertanya gitu kepada sang pemberi hidup. So what is the most spiritual experience yang sesungguhnya pernah dialami? 10 days Vipassana retreat. Jadi 10 hari Vipassana itu is a meditation technique, di mana it's a silent meditation, nggak ada HP, nggak ada buku, nggak ada kertas, nggak ada pulpen, nothing, right? 10 hari. Dan nggak boleh ngomong, even eye contact, communication nggak ada, seharian meditasi aja. Nggak boleh ngomong juga nggak, eye contact juga nggak, jadi Ya, jadi ya benar-benar dipaksa untuk go within. oh wow, nulis jurnal, menulis apapun yang ada di pikiran kita juga nggak. Oh, oke. Bangun jam 5, meditate. Ini non-religious by the way. Jadi meditate sampai ya makan siang, terus meditate lagi, terus ya santai sebentar. Makannya itu terakhir makan jam 5-an kalau nggak salah ya, jam 5-an. Habis itu malamnya ada kita nonton videos. Jadi videos on what happened today. Jadi dengan foundernya tuh Goenka, kan udah meninggal beliaunya, tapi ya apa yang di video itu relevan untuk hari itu. The funny things, amazing of humanity gitu loh. Jadi ya hari per hari ngelihat progresnya benar-benar dipaksa untuk go within. Dan itu very deep. Aku minum teh until today, teh celup biasa itu merek lokal yang warna biru itu kan. That's the best cup of tea I've ever drank in my life, even until today. Nggak tahu kenapa. Pas minum, ini merek apa gitu loh. But I feel that is very profound. It's I suggest it for anyone. 10 days. Iya. Teman-teman aku sih Di mana itu? ada di seluruh dunia. And it's iya. free. Jadi iya. it's free and it's based on donations. Kalau misalnya you wanna give, you give gitu loh. It's full board ya. Jadi tinggal di sana, makan di sana. Kalau kita udah lewat 10 hari, we can return to volunteer. So I've always wanted to go and volunteers, but then my life takes a different turn. Okay. So that 10 days, it was a really good time. Okay. Yeah. Thank you for sharing. Aku baru tahu ada hal seperti itu. Dan itu di Indonesia juga ada. Ada. Oh, Ada. oke. Di And itu daerah Bogor. interreligion ya. Jadi itu bukan tentang agama ya. It's about it's about meditations aja. Correct. It's spiritual. That's it. Okay, Jadi nggak ada religionnya di dalam itu, udah banyak banget kok orang-orang yang berbeda-beda kan. Dan kalau dimanapun juga, di Jepang ada, di Perancis ada, di Eropa, seluruh dunia ada. Dan itu tinggal daftar aja di websitenya. Dan zero payments. But you would feel gitu loh if you survive the 10 days ya. Emang bisa nggak survive? Bisa, ada beberapa yang drop out. Jadi all my friends yang di luar tuh, wah mereka betting nih, Irene nggak mungkin nih bisa diem. So mereka bettingnya tuh hari keberapa bakal keluar. I'm like, you guys ya bener-bener ya. Nah itu jadi energi untuk stay. Iya. Itu jadi I prove you wrong. Yes. Karena 4 hari pertama itu berat banget. Itu berat banget. Iyalah, orang no phone, no paper, nothing. Ya basically. Ya. Dan itu humbling experience karena kita tinggalnya di bareng teman-teman, bareng orang-orang nggak dikenal, dan itu kayak military barrack gitu loh. Tergantung dari tempatnya ya. Centernya aku satu kamar kalau nggak salah 4 atau 5 orang ya. Terus nggak bisa ngomong, nggak bisa pillow talk, nggak we avoid eye contact. Jadi kita akhirnya tuh di hari ke-10 we know each other, interaction dari mana? Sendal. Karena kita ngelihat ke bawah kan, oh ya ini sendalnya biasanya paling deket ya sama aku ya. Terus baru hari terakhir you. Okay. That is interesting. That one is life changing. Okay. Apa hasil yang didapatkan dari situ? Sampai sekarang masih meditasi. Jadi kalau ada apa itu, I believe in alignment of chakra and energy field kan. Jadi kalau lagi error aja ya udah, then I'll just meditate gitu. And usually nge-recharge-nya lebih cepat. Okay. Dan ada beberapa hal yang bisa ke reflect ya. Jadi pada saat, for me it's a very good tool. Karena setelah itu aku udah ngelanjutin meditation ke sana sini, finding inner child, and then memutuskan family constellation, ya banyak hal lah yang seperti itu toh. Cuman ya ada satu tools, life tools yang menurut aku sangat berguna pada saat perlu nge-reflections kan. Jadi benar-benar cuman ya just close your eyes and have that conversation. I mean we have 24 hours a day.
how many minutes do we give to ourselves? That is the time when you meditate. Itu sih. Wow. Makanya life changing sih. Life changing. Yeah, one day I think I should do that ya. Yeah. Tergantung tunggu panggilan hidup. Enggak sih, itu sometimes it's a decisions ya. Karena kalau kita mau nunggu waktunya, there's never have a time. Must always make a time. Betul. When we feel is right. Selalu ada belakangannya lagi. No, itu waktunya setiap orang itu berbeda. Just leave it to faith. I mean, at least knowing ada ini. Karena aku taunya itu waktu aku di India kan. Jadi when I was in India, aku came across Vipassana. Cuman aku nggak mau ngambil di India karena for me at that time saya lebih enak kalau ngambil di Jepang kali ya, makanannya enak ya, very manusiawi kan. Kalau di India, aduh makannya masa kari terus tiap hari. Jadi itu masih ada that decision making. Tapi pada saat selesai I resign from Singapura, itu di titik dimana I felt I need to turn a new chapter, and I was somehow lost at that time kan. Jadi it was a good time for me to enter. Itu nggak mikir, langsung pas banget ada satu seat available ya, I took it. Di Jepang? Enggak, di Indonesia. Oh akhirnya di Indonesia. Okay. Pengennya di Jepang, cuman akhirnya logistics, visa, udah di Indonesia aja. Oke. That's nice. Dan makanannya enak loh. Iyalah, orang di saat kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi dan cuma bisa makan, itu mungkin menjadi tujuannya jam berapa ya makan bentar lagi. Bener banget. Itu menjadi salah satu tujuan yang dinanti-nanti. Dan mungkin dibayangkan kira-kira apa ya gitu. Iya, vegetarian tapi enak banget. It's cooked with love lah. Oke. 2 pertanyaan terakhir. Yang pertama, saya akan menyebutkan 5 nama tokoh-tokoh politik. Teman-teman sesungguhnya pasti izin komentarnya. Boleh. Komentarnya satu word atau satu sentence nih. Bebas. Baik. Satu kata, satu kalimat, satu paragraf, satu karangan boleh bebas. Oke. Yang pertama, Pak Prabowo. Wah, itu satu episode nih. Kalau Pak Prabowo itu a genuine leader that leads from the heart, extremely loyal, extremely caring about all of us. Jadi hatinya itu for me is very very pure. Meskipun mungkin kelihatannya tegas ya, very militer ya, but isinya marshmallow. Jadi ibaratnya durian dalamnya marshmallow gitu. And very his love for Indonesia gila sih, it's amazing sih. Very inspiring. Itu Pak Prabowo. Yang kedua, Mas Gibran. Mas Gibran is the youth kan. Jadi youthnya itu yang lucu, have the love for Indonesia. Pengen banget anak-anak muda Indonesia itu maju. Ya, itu Mas Gibran sih. Ya. Yang ketiga, Menteri Ekraf, Pak Rifki. Bully. Abang itu udah kayak abang sendiri. Jadi kita itu Tom and Jerry. Jadi di kantor itu bisa yang cici ribut gitu kan, tapi nggak tahu ributnya apa. Tapi kalau misalnya kita lagi mau konsolidasi ya beneran duduk serius gitu loh. Tapi ada aja bercandaannya. Dan for me he is abang. Ya, he's an abang. Yin and yang sih, memang saling melengkapi ya. Bandel juga itu, jadi bandel banget. Yang keempat, Caimin. Pak Caimin itu lucu juga orangnya, dan a good leader yang basically kan ini lebih ke ngeliatinnya sosial ya. How do we increase bukan increase, how kita menurunkan tingkat kemiskinan ekstrim di Indonesia. Dan ini yang saya ingat beliau selalu mengatakan, kita harus melakukan itu, kita harus melakukan itu. Di Ekraf juga, let's take a look at that. Makanya kita ada program emak-emak metik, emak-emak melek teknologi. Oh, lucu banget namanya, emak-emak metik. Ya. Emak-emak melek teknologi. Betul. Nah itu juga ya salah satu dorongannya adalah supaya kita bisa tap into the mothers, especially single moms, dan yang mungkin nggak ada privilege tapi punya HP misalnya at any spec, supaya bisa akses ke digital world as a digital workspace lah. Gitu sih. Itu emak-emak itu aset Indonesia terbesar loh. Itu very powerful. Jadi emak-emak itu for us, we know how powerful a mother's love can be lah ya. Apapun juga diterjang demi keluarga, demi perekonomian keluarga, apapun juga akan dilakukan. Jadi ya that's why kita namanya tuh emak-emak metik. Terus sekarang diprotes karena ada bapak-bapak yang ikutan juga dan anak muda yang not emak-emak. Ya ntar dibagi. Jadi emak-emak metik itu muncul dari satu ide yang very simple.
which is kita mau empower emak-emak yang nggak ada belum dikasih pekerjaan dan tight at home karena harus mengurus keluarga supaya bisa mendapatkan penghasilan. Nah itu dari sana aja. Sekarang kita ngedevelop kurikulum untuk yang dari sini kalau misal generalnya, kemudian kalau mau menjadi content creator, mau jadi affiliator, mau jadi ini seperti apa, dan kita connectin ke brands. Oke. Well, it's pretty fun. Iya betul itu another new engine, big engine tuh yang kalau digerakkan itu the power of emak-emak gitu kan. Automatic engine powerful. Diesel itu. Indeed. Iya 24 jam tuh. 24 jam. Oke. Yang terakhir Pak Menko AHY. Charismatic and a very good public speaker dan inspiring ya. Itu kombinasi. Ya, dan beberapa kesempatan pun juga sempat koordinasi bareng ya, karena sebagai menteri koordinator yang kayak tadi perhubungan gimana bisa dikonek dengan aircraft. Betul. Beliau care dan beliau ngomongnya nggak banyak kan, jadi nggak banyak basa-basi gitu toh, but langsung to the point kan. Ini mungkin bisa dijadiin aircraft corner ya, and then ya benar dan membukakan jalan kan. Oke. Sip. Thank you udah menjawab 5 namanya. Berarti pertanyaan terakhir, dari begitu banyak hal yang hidup sudah suguhkan, naik turun, adrenalin, pasti ada banyak pembelajaran juga. Jadi ada satu pembelajaran yang bisa dibagikan untuk semua yang sedang menonton hari ini. What is the lesson? There's no such thing as work-life balance. Find your life passion. Anda tidak akan bekerja satu hari pun, karena setiap hari itu menjalankan passionnya. Dan passionnya bukan berarti ya hobi ya, passionnya itu juga ya ada penghasilannya, ada kehidupan yang oke gitu loh. But stay true to the heart sih, karena kalau kita ngambil uang yang kurang baik, nggak bisa tidur juga kan. Definitely. Jadi udahlah ya, jalan lurus-lurus aja, nemuin passionnya. Pas kita kerja dari hati, itu hasilnya pasti ada kok. Bukan buat kita doang, buat orang yang lain. Karena kan banyak sekali ya orang mengatakan saya mau kaya gitu toh. Jadi ibaratnya kalau uang itu adalah air, ngapain kita cari airnya, cari kerannya aja, supaya bisa berlimpah keluar. Karena kan yang berlimpah itu memberikan berkah ke yang lain juga. Tapi harus passion. Kalau nggak passion itu nggak bisa berlimpah. Setuju. Thank you sudah menjawab semua pertanyaan saya. Thank you for sharing. So much. Giliran saya dong boleh bertanya. Ditagi juga ya. Ya sebagai hadiah, jadi you can ask me one questions. Oke, pas nih. Nah ini ngerjain nih. Kan kita ngomongin life purpose and passion kan. Kalau Ibu Mary sendiri kan sepertinya ini living a very purposeful life. Mungkin yang pengen saya tanyakan, statement dulu, apa sih life purpose-nya and when did you find it? When and how did you find it? Okay, thank you for that questions. Saya bersyukur karena di tahun 2008, berarti berapa tahun? 17 tahun yang lalu, I've discovered what is my life purpose. So my life purpose is to be significant as God's living miracle, to enjoy every single moment of my miraculous life with my loved one, and testifying my blessed life story to the world as a gift of love for myself and others. Wow. Panjang ya. No, that is you know, in a company biasanya ada vision mission statement. You just did that for your life. Yes, awesome. I did. Thank you so much for sharing. Jadi itu satu kalimat yang very meaningful karena it was crafted dengan sepenuh hati, dan dari setiap choice of words-nya itu ada di situ karena I think that's how I want to describe my life and how I want to really live my life gitu. Dan itu sesuatu hal yang bagi saya itu menjadi mantra, menjadi kompas untuk saya mendesain apapun, apalagi khususnya keputusan penting dalam hidup ya. Ya, dan I make it like a very general seperti itu karena ya menurut saya ya that's the purpose of life kan. It's never ending. Jadi saya nggak mau mengkotak-kotakan menjadi sebuah profesi atau sebuah roles dalam hidup. Ya jadi so that is something that even until today, even though it's already 17 years, it still resonate. That's beautiful. In my life gitu until today. That's beautiful. Terus How pertanyaannya, did you find it? Ya, sebenarnya selalu semua itu berawal dari keresahan sih, keresahan hati. So sometimes kita harus grateful ya ketika kita merasa resah atau ada chaos in our life. Sesungguhnya itu cara hidup untuk mengarahkan kita. Dan kalau kita embrace that moment, we will eventually find something yang memang the life want to show us gitu. So itu berawal dari sebuah keresahan hati di tahun 2007. Jadi pada saat itu kalau kita looking back, I already
managed to achieve my first million at that time at the age of 26. I'm very grateful to achieve my goals. Karena pada saat itu kan kita sama-sama tahun 98 ke luar negeri sebagai seorang perantau yang memang punya keterbatasan bahasa, finance. Satu-satunya yang membuat saya hidup itu cuma harapan bahwa masa depan saya akan jauh lebih baik dari keadaan saya. Jadi pada saat itu saya pengen punya mimpi, pengen jadi orang kaya, pengen jadi miliarder. I want to achieve my first million pada saat itu sebelum usia 30. So when I achieve it, of course very happy, very grateful. Tapi I realize something 1 tahun setelah itu gitu, I felt that there's something missing gitu kan. Kok kayaknya lebih semangatan dulu deh ketika belum berhasil dibandingkan sekarang ketika hidup udah lebih nyaman, bisa melakukan banyak hal gitu. So dan disitulah merupakan trigger untuk saya bertanya gitu. So sebenarnya what is the purpose in life? Tujuannya untuk apa sih? Why am I here? Ya to be honest, di saat-saat itu sebelumnya saya nggak pernah tahu what is passion, what is purpose. Karena kan ya pikiran kita terbatas kan. Kita cuma tahu ya udah saya kerja punya tanggung jawab ya bekerja keras gitu. That first $1 million. Benar. Dan waktu itu buku-buku yang saya baca tuh buku-buku yang Unleash the Power Within gitu kan. Buku-buku yang tentang ya goal setting dan seterusnya. Nah, tapi during that time ketika saya mulai ada keresahan dan apa sih gitu, kenapa gitu ya, saya mulai mencari tahu dan mulai membaca buku yang lebih ke purpose driven life, The Alchemist gitu, yang lebih holistik dan ya what is life gitu, and why my purpose is here. Nah, tapi salah satu moment of truth-nya adalah ketika I realized that I have to upgrade myself. Nah, jadi waktu itu saya sign up sebuah course program judulnya Date with Destiny. Wow, Date with Destiny. Itu di mana tuh? Indonesia atau di luar? Itu Tony Robbins, tapi pada saat itu di Gold Coast. Nah ini different ya, karena sebelumnya kan salah satu seminar yang pernah saya ikutin yang mengubah change my life itu Tony Robbins. Waktu itu Unleash the Power Within gitu kan, karena pada saat itu saya belum siapa-siapa, jadi saya tahu saya punya potensi dan saya ingin mengeluarkan potensi itu, dan itu kan berhasil. Nah tapi ketika saya tahu bahwa ada Date with Destiny, I feel like okay, this is something that I really want to discover. Ya, dan true enough, jadi itu tahun 2007 saya sign up-nya, programnya baru ada di tahun 2008 di Gold Coast. Dan yang datang di situ itu adalah orang-orang yang memang udah sangat successful. Jadi kalau di program sebelumnya biasanya datang ribuan orang dan itu mereka orang-orang yang haus untuk sukses. Kalau Date with Destiny itu isinya kayak cuma ratusan, tapi itulah orang-orang yang udah successful, they are CEO, some celebrities, some high positions, tapi they're looking for their destiny. Dan ada 1 minggu itu ya Date with Destiny gitu. Jadi di si itulah ya kita dibawa di dalam sebuah proses untuk bisa lebih mengenal siapa kita, value-value kita, what is our needs. Karena kan kalau kita ngomongin tentang hierarchy of needs ada banyak dan seterusnya gitu. Dan disitulah saat dimana ya saya mulai merumuskan dan menjahit benang merah dan menuliskan the purpose of my life itu. Berarti itu di tahun 2008 ya? 2008. Dan perubahannya between 2008 ke 2017, what happened? Jadi tambahan, sorry. 17 tahun sampai hari ini. Sampai hari 17 ini. tahun 2025. Nah jadi dari sejak itu, ya sebenarnya pada saat saya ikut itu, saya lagi hamil. Jadi sign up-nya pas belum hamil, tapi pas saat itu lagi hamil baru beberapa bulan lagi. Jadi kayak udah morning sickness. Ini the baby must be a warrior. The baby. Yes. Nah tapi dari situlah saya mulai punya kejelasan. Jadi kan saya tahu itu my statement yang memang belum tahu mau jadi apa exactly, karena kan saya juga nggak mau mengkotak-kotakan, tapi saya tahu itu yang meresonate dan kalau kita udah tahu kan berarti kita harus terus mengasah gitu kan. Because I believe life purpose itu bukan something that is found only, bukan cuma ditemukan, tapi itu sesuatu yang memang kita create with decision and action. Karena hidup kita kan adalah koleksi dari setiap keputusan dan setiap tindakan gitu. Totally agree. Nah, jadi itulah yang mendrive saya untuk mengambil keputusan tindakan. Nah, salah satu keputusannya adalah untuk go back to Indonesia. Makanya itu kan 2008 ya, 2008 tengah-tengah, terus 2010 ya itulah I decided the next 10 chapter of my life, I want to create millions, tapi bukan hanya millions of dollars, but
positive impact to millions of people in Indonesia. Fantastic. Specific in Indonesia dan in area of education yang menjadi callingnya saya. Karena kalau kita menelusuri lagi ya ada banyak cara ya, cuma kan kita harus tahu apa yang menjadi strength kita, passion kita, dan apa yang berguna dan mencari the cross line. Ya, the cross line. Ya, ada satu yang saya choose di education. Nah, jadi itulah salah satu alasan yang membuat saya berani menjual bisnis yang sudah saya bangun di Singapura. Mulai lagi dari nol, back for good. Itu kayak jualan baby. Tapi suami ya, sportif dari awal ya. Oh iya, totally. Maksudnya kita berdua sama-sama ikut yang Date with Destiny. He has his own life purpose which is totally different, tapi ya we complement each other. And disitulah akhirnya kita baru benar-benar tahu dan mencoba untuk bisa lebih in the flow dengan kekuatan kita masing-masing. Jadi ada banyak strategic decisions yang akhirnya berkembang dan menjadi seperti sekarang because of that moment and that trigger, that spark gitu. Awesome. By the way, ini power couple beneran sih, kemana-mana bareng aja kan. Thank you. Thank you for sharing that. Appreciate it. Thank you for asking. I like what you said, decision and action. Karena ini buat anak muda sih mungkin ya. Karena banyak sekali yang nge-decide saya mau ini, but maybe not followed by the actions yang positif. Nah ini kita mungkin semoga sih teman-teman semuanya bisa ngelihat sih. Decisions followed by positive actions. Kenapa positif? Supaya dapat blessing dari yang di atas. That's true. Ya, dan kalau siapapun yang menonton ini terus mungkin wondering, wah kalau gitu saya belum nemu passion saya nih, saya belum nemu purpose saya. Jalan aja dulu. Just do it. Betul, karena again maksudnya passion itu bukan sesuatu yang harus ditemukan karena nggak pernah hilang. Tetap ada di dalam dirinya kita. Tetap ada, tapi harus disadari, digali, dan anyway. Kalau sudah menyadari pun juga meaningless kalau kita nggak continually making decisions and action, karena hidup kita adalah kumpulan dari setiap keputusan dan tindakan kita kan. Nanti kita pertanggungjawabkan ketika kita bertemu sama yang memberikan kita hidup. Betul banget. Gitu. Wah, thank you so much for sharing that. Really appreciate it. Thank you udah meluangkan waktu. Oh, udah habis ya waktunya ya. Wah, udah sejaman. Luar biasa. Thank you so much ya. Thank you so much for having me. Sama-sama. No, the pleasure is mine. Sukses selalu. Thank you juga sudah mengatakan iya sehingga bisa hadir dan menjadi Wakil Menteri Ekonomi Kreatif dan membawa perubahan. It's amazing. Belum 1 tahun tapi udah banyak hal yang dikerjakan di Aircraft. Thank you for that. Please continue to pray for us and wish me luck. We will. Thank you. Right. Thank you. Tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.